Cara membuat briket dari daun jati yang benar dan ikuti langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Stay tune! Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat briket dari daun jati. Pertama, siapkan daun jati yang sudah benar-benar kering. Apabila keadaan daun masih basah, maka perlu dikeringkan di bawah sinar matahari. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pembakaran. Lanjut ke proses pembakaran, daun yang sudah kering dimasukkan ke dalam kaleng. Kemudian bakar daun tersebut dengan catatan jangan sampai menjadi abu. Diusahakan daun masih menjadi arang supaya hasilnya menjadi bagus. Berapa banyak daun yang digunakan itu bisa dikira-kira atau secukupnya saja. Di sini aku menggunakan 4 buah daun kering yang berukuran besar. Lakukan proses pembakaran sampai selesai. Pastikan keadaan sekitar tidak begitu berangin karena akan mempersulit saat proses pembakaran. Di sini aku menggunakan bantuan daun kelapa kering untuk memudahkan proses menyalakan api. Jika ada yang bertanya kenapa harus memakai kaleng, karena suhu kaleng itu cenderung stabil sehingga memudahkan proses pembakaran daun sehingga merata sempurna. Ini adalah eksperimen kedua aku membuat briket dari daun jati, dan untuk yang pertama itu aku nggak pakai kaleng, jadi hasilnya memang tidak merata gitu. Kalau menggunakan kaleng itu hasilnya akan merata. Kemudian kalau sudah saring hasil pembakaran menggunakan saringan, kemudian haluskan. Di sini terlihat bahwa hasil pembakarannya itu ada yang sudah benar-benar jadi abu. Kalian bisa lihat di video. Nah, sebaiknya itu dibuang aja yang udah menjadi abu dan benar-benar dipilih yang masih hitam pekat, karena kalau misal dicampur maka hasilnya akan kurang bagus. Selanjutnya kita buat perekat untuk membuat briketnya supaya terbentuk seperti arang. Kita siapkan aci kanji. Di sini aku memakai 3 sendok makan dan kemudian tambahkan air secukupnya. Lalu aduk dulu hingga merata, baru dimasak dengan api yang sedang. Di sini aku ada kesalahan ya teman-teman, mohon diperhatikan bahwa tadi itu harusnya diaduk dulu merata baru dimasak, karena jika tidak diaduk terlebih dahulu maka hasilnya nanti tidak merata, matangnya itu tidak merata ya teman-teman. Untuk perkiraan airnya seberapa, itu seperti membuat segelas susu putih. Hasil akhirnya jika kekentalan maka akan seperti yang ada di video, yaitu akan terlihat keruh ya. Yang benar itu kalau misal udah pas itu warnanya bening acinya. Di akhir video nanti aku akan cantumin eksperimen yang pertama aku buat karena hanya ada dokumentasi aja. Jadi membuat aci yang benar itu teksturnya harus bening, nanti aku cantumin di akhir video. Kemudian kalau acinya udah jadi itu masih hangat-hangat, itu harus dimasukin langsung ke dalam bubuk yang daun tadi. Aduk-aduk hingga merata. Lalu kalau sudah merata tinggal dibentuk aja sesuai selera teman-teman semua. Karena membuat acinya terlalu kental, jadi untuk pembentukannya sendiri itu jadi sulit dan bentuknya itu tidak kotak sempurna. Pada eksperimen yang pertama itu aku buat acinya itu beberapa sendok banyak dan airnya juga lebih banyak dari acinya. Dan yang pertama aku kira itu bakalan kecairan, ternyata malah bagus di briketnya. Jadi nggak apa-apa cair banget, itu nggak apa-apa. Teksturnya malah harusnya itu bening banget ya teman-teman. Nanti di akhir video aku akan cantumin. Pastikan teman-teman ikuti langkahnya dari awal sampai akhir. Jika ada kesalahan mungkin bisa jadi evaluasi
supaya bisa membuat briketnya itu lebih baik. Jadi kesimpulannya dari eksperimen 1 dan eksperimen 2 ini aku simpulkan kalau misal mau briketnya bagus, itu pertama kalau buat daun keringnya saat pembakaran itu diusahakan jangan sampai jadi abu, karena itu nanti akan memperburuk warna briketnya. Kalau daunnya tidak sampai jadi abu, itu kan warnanya masih hitam pekat, jadi hasilnya itu bagus. Kemudian untuk lemnya itu, perekatnya dari aji kanji itu saat memasaknya itu jangan terlalu kental, jangan juga terlalu cair. Intinya kalau misal perekatnya itu jadi, maka tandanya itu bening kalau udah dimasak. Pada eksperimen 1, kelebihan dan kekurangannya itu pasti ada. Kelebihannya yaitu aku buat briketnya itu jadi karena waktu itu kan aku nggak pakai kaleng. Nah, kalau nggak pakai kaleng itu kekurangannya apinya itu mudah mati. Jadi harus selalu nyalain lagi. Tapi karena mudah mati itu, jadi daunnya itu nggak terbakar habis sampai jadi abu. Jadi warnanya itu hitam pekat. Pokoknya waktu itu kalau nggak pakai kaleng itu aku harus tiup-tiupin sampai jangan jadi abu dan pilihin mana yang udah jadi abu, mana yang belum, itu dipisah biar hasilnya bagus. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan pada eksperimen 2 ini aku nggak pisahin abunya, jadi warnanya itu kayak agak musam. Kemudian untuk lemnya itu aku buatnya terlalu kental pada eksperimen 2 ini. Untuk kelebihannya itu pakai kaleng jadi lebih mudah sehingga tidak nyalain api lagi karena daunnya dapat terbakar merata. Itu tadi kelebihan dan kekurangan pada eksperimen 1 dan eksperimen 2 pembuatan briket dari daun kering yaitu daun jati. Lanjut, jika sudah selesai dalam membentuk briketnya, kemudian langkah selanjutnya yaitu tinggal dijemur di bawah sinar matahari. Bisa dilihat hasilnya itu keabuan, jadi aku tekankan lagi abu dengan arangnya itu sebisa mungkin dipisah supaya hasilnya hitam pekat. Kemudian ini hasil eksperimen ke-1 aku, yaitu briket dari daun jati dan warnanya itu sangat cantik dan ini perbandingannya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Videonya sampai di sini dulu. Bye bye.